Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Raman pulang, dia duduk menangis dan berpikir tentang Pihu. Ibu Bala datang dan meminta dia untuk duduk. Dia akan melayani makan malam. Dia bilang, "Aku tidak lapar." Dia bertanya, "Bagaimana pertemuan kamu? Katakan padaku." Dia mengatakan, "Hal ini selalu terjadi dengan saya. Saya bekerja keras dan kalah lagi." Dia mengatakan, "Tidak. Jika salah satu pertemuan tidak berjalan dengan baik, bagaimana kamu bisa kehilangan hidupnya? Orang jatuh dan bangun, tidak ada yang buruk di musim gugur. Orang menang dengan keluarga, bukan bisnis." Dia pergi untuk mendapatkan makanan untuknya. Dia menangis. Paginya Nyonya Bala khawatir dan mengatakan pada Mihika bahwa Raman tidak di kamarnya. Nelu mengatakan ia pergi lebih awal. Mihika mengatakan mungkin dia telah mengadakan pertemuan. Romi dan Mr. Bala datang berjalan. Bu Bala bertanya kepadanya pekerjaan kantor. Raman datang terlambat dan pergi lebih awal hari ini. Apa yang terjadi? Romi berpikir bagaimana cara memberitahu tentang Gulabo. Dia mengatakan Raman sibuk dalam pekerjaan. Jangan khawatir. Dia mengatakan tetap khawatir. Ia mengatakan kehilangan. Pak Bala bertanya, "Apa yang terjadi, Romi?" Raman tetap dalam ketegangan setelah Isita dan anak-anak pergi. Ibu Bala meminta dia untuk mengambil sarapan untuk Raman ke kantor. Dia setuju. Romi mengatakan tidak. Raman tidak ada. Ibu Bala bertanya, "Apa?" Romi mengatakan, "Maksudku dia tidak di kantor. Ia pergi untuk pertemuan sarapan." "Kamu tidak mengambil ketegangan. Aku bakal ke kantor dan akan berbicara dengannya." Dia pergi. Mihika berpikir dan pergi setelah Romi. Romi Pangguk mengatakan, "Kamu mungkin berpikir alasan." Dia mengatakan untuk menghentikannya, "Kamu selalu mulai ini. Raman pergi untuk pertemuan. Saya tidak tahu di mana. Kamu aneh." Dia berpendapat dan pergi. Dia mengatakan pernikahan saya dapat mematahkan untuk menyelamatkan pernikahan Raman. Parmet menemui Gaurav. Gaurav bertanya, "Apa yang kamu lakukan di kantor saya?" "Hanya meninggalkan." Parmet bilang, "Aku hanya ingin membersihkan satu hal." "Mengapa kamu percaya semua itu? Kamu tahu bahwa pandit yang tepat. Kamu mengikuti tahayul." Gaurav menolak dan mengatakan, "Aku menjadi manusia." Parmet melihat kantornya. Gaurav meminta dia untuk menunjukkan kundi untuk pandit. Parmet pergi. Raman menemui Abhishek dan mengatakan, "Nasib saya buruk. Saya kehilangan kesempatan. Bagaimana aku akan bertemu anak-anak saya?" Abhishek bertanya, "Sejak kapan kau menerima kegagalan?" "Kamu Raman Bala. Kamu selalu memikirkan beberapa ide. Pikirkan lagi." Raman saya mengatakan saya mendapat ide. Pona mendidik. Ia akan membutuhkan uang jika saya menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dia akan menolak untuk pekerjaan sebagai pengasuh. Maka saya akan berlaku seperti pengasuh. Kamu memberitahu Isita untuk menyewa Gulabo. Abhishek menyukai ide itu. Raman berterima kasih dan memeluk dia. Dia pergi. Romi panggilan dia dan bertanya, "Apa semuanya baik-baik saja?" Raman mengatakan ya. Romi mengatakan, "Ibu bertanya tentang kamu." Raman mengatakan, "Ia melihat saya dalam ketegangan."
Katakan kepadanya untuk tidak khawatir, semuanya akan mendapatkan baik-baik saja. Saya akan mendapatkan pekerjaan." Ponam pulang dan memberitahu Ishita bahwa dia tidak ingin mendapatkan akhir. Dia bertanya tentang Pihu. Ishita mengatakan dia sedang tidur. "Duduk, aku akan membuatkan kopi." Ponam bertanya tentang apa hal yang membuat Pihu suka dan tidak suka. Ishita mengatakan Pihu tulus, tapi sangat nakal, banyak bicara. Dia suka nonton serial. Dia memberikan kopinya. Sagun datang batuk dan mengatakan, "Saya merasa tidak nyaman, saya pikir keasaman." Ishita meminta dia untuk duduk. Dia meminta Ponam untuk melihat Sagun. "Saya akan bangunkan Pihu." Ponam mengatakan, "Kamu menangani Sagun." "Saya akan bangunkan Pihu." Ishita mengatakan, "Pihu tidak suka siapapun membangunkannya." Ponam mengatakan, "Jangan khawatir, saya akan menjadi temannya." Dia pergi ke kamar Pihu dan melihat kamera tetap. Dia bertindak manis untuk Pihu dan membangunkan dia. Pihu mengatakan, "Biarkan aku tidur." Ponam meminta dia untuk bangun. Pihu meminta Ibu Isi. Ponam mengatakan di luar dan datang. Pihu bilang, "Aku ingin Ibu Isi, dia membangunkan saya setiap hari." Ponam bilang, "Aku di sini, dia sibuk, aku akan membuat kamu siap." Pihu panggilan Ishita. Ishita datang dan meminta dia untuk bangun. Pihu memeluknya. Ishita bilang, "Aku akan membuat makanan untuk kamu." Ponam mendengar dan membuat makanan. Pihu bilang, "Aku tidak ingin ini." Dia meminta Ishita untuk membuatnya. Ishita mengatakan, "Kamu berperilaku buruk, minta maaf padanya." Ia membuat makanan dengan cinta. Ponam bertindak baik. Pihu berkata maaf. Ishita mengatakan, "Ponam akan mengajarkan kamu sejarah dan semua mata pelajaran." Pihu bertanya, "Mengapa?" "Papa akan mengajari saya tidak ingin belajar." Dia pergi. Ponam mengatakan memberinya beberapa waktu. Dia akan mengerti. Mani mengatakan Ponam benar. Berikan beberapa waktu untuk Pihu. Alia datang dan mengatakan Sagun muntah lagi. Datang cepat. Ishita meminta Ponam untuk mengantarkan Pihu ke sekolah. Katakan padanya, "Aku akan menjemputnya." Dia meminta Alia untuk memanggil dokter. Adi mengatakan pada Ruhi tentang bentuk pengakuan sekolah bisnis terbaik di Delhi. "Saya bisa melakukan ini untuk kamu." Alia mengatakan kepada saya bahwa kamu memiliki minat dalam studi bisnis. "Jangan bingung, saya yakin kamu akan melakukan dengan baik." Rama dan Ishita akan senang mengetahui hal ini, memeluk Ruhi dan mengucapkan terima kasih. Dia meminta untuk mengisi formulir dengan cepat. Dia mengatakan Raman dan ulang tahun Ishita ini akan datang. Saya merasa buruk melihat mereka tinggal secara terpisah. Dia mengatakan, "Jangan khawatir, Alia dan saya berada di sana. Kami akan memastikan mereka merayakan ulang tahun bersama-sama." Ponam mengantar Pihu ke sekolah. Pihu bertanya, "Apa Ishita akan datang untuk menjemput saya?" Ponam mengatakan, "Berhenti," berkata Ibu Isi. "Saya akan mengurus kamu. Kamu akan seperti aku. Tidak mengganggu saya." Pihu bilang, "Aku akan memberitahu Ibu Isi bahwa Anda bibi buruk." Ponam mengatakan, "Jika kamu mengatakan pada siapapun melihat apa yang saya lakukan." Dia menarik telinganya dan menyakitinya. Pihu menangis. Raman datang ke sana dan terkejut melihat itu. Dia pergi dan mengatakan, "Tinggalkan dia. Kamu berpikir kamu akan mengancam putri saya dan tidak akan mengatakan apa-apa. Saya tidak akan membiarkan kamu jika kamu menyentuhnya." Ponam panggilan keamanan.
Ponam memanggil keamanan dan mengatakan ia diminta untuk tidak bertemu gadis ini, mengirim dia. Penjaga meminta Raman untuk pergi, atau ia akan menginformasikan pada Ibu Pihu. Raman mengatakan, baik, aku akan pergi, hanya mengambil putri saya dalam gerbang. Dia mengirim Pihu dan meminta Ponam untuk ingat. Ponam mengatakan, kamu ingat, kamu tahu apa yang terjadi ketika seorang wanita berteriak, berangkat dari sini. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.